Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, Bu Rizka ingin menjelaskan mengenai materi limit fungsi aljabar. Apa sih limit itu sendiri? Limit di sini artian adalah batas ya. Kalau kalian mungkin mencari limit itu kan artinya biasanya batasan. Nah, jadi di sini ada sebuah fungsi yang mempunyai nilai limit ya. Yang punya nilai limit yaitu nilai pendekatan. Jadi limit di sini berupa nilai pendekatan, yang mana pendekatan dari arah kiri maupun dari arah kanan itu sama ya. Oke, kita langsung masuk saja daripada nanti kalian bingung. Di sini Bu Rizka mau nyontohin dulu cara menuliskan dan cara membaca ya. Jadi ada sebuah fungsi fx yang mana dia mempunyai nilai limit untuk x mendekati a ya. Ini akan sama dengan L nilainya, yang mana A dan L ini bisa berupa anggota bilangan real ya. A dan L ini bisa berupa anggota bilangan real. Fx itu ya fungsinya seperti ini dibacanya, limit dari fungsi fx untuk x mendekati A. Jadi batas ini, batas limitnya itu dibaca panahnya itu mendekati, karena limit itu nilai pendekatan. Jadi L di sini sebenarnya dia berupa nilai pendekatan, bukan nilai yang sebenarnya ya. Bedanya apa? Misalkan gini, kita punya limit 2x plus 3 untuk x mendekati 2. Misalkan kita punya ini, dia itu nilainya berapa? Dia nilainya adalah 7. Nah, kalau kita punya fx itu sama dengan 2x plus 3 dan kita cari fa ya, dimana A-nya ini sama-sama 2, kita ganti 2 di sini ya. Nilainya juga akan sama-sama 7. Tapi bedanya apa? Ini nilai yang sebenarnya ya. Kalau x-nya kita ganti dengan 2, maka hasil fungsinya menjadi nilainya adalah 7. Tapi kalau 2 di sini dia berupa nilai batasnya. Jadi 7 di sini merupakan nilai pendekatan ya. Beda 7 di sini dengan 7 di sini nilai pendekatan. Meskipun sama-sama mensubstitusikan, tapi dia berbeda, konsep yang berbeda. Nah, yang perlu diingat-ingat seperti itu. Oke, kenapa bisa ada 7 di sini? Sebenarnya konsepnya dari mana sih? Terus apakah semua limit itu bisa dihitung? Ya, limit itu kita punya 2. Ada yang limitnya itu ada. Maksudnya kalau seperti ini hasilnya 7 berarti dia limitnya ada ya. Ada juga yang fungsi yang tidak memiliki limitnya untuk batas tertentu ya. Yang bagaimana? Oke, kita masuk langsung ke dalam contoh. Kita bahas yang ini. Kenapa dia bisa nilainya itu sama dengan 7 ya. Jadi kita pecah dulu. Ini kan kita punya x dan kita punya fx di sini ya. Kita pecah dulu dalam bentuk x dan fx. X dan fx, oke. Nah, lalu batas x-nya itu kan kita punya 2 ya. Kita taruh di tengah. Untuk tahu benar nggak sih nilainya sama dengan 7? Gimana caranya kok bisa nilainya sama dengan 7 gitu? Oke. Dari sebelah kiri 2 itu kan ada angka-angka ya. Sebelah kanannya 2 juga masih ada angka. Kita cari angka yang paling mendekati 2 dari kiri maupun dari kanan. Kita ambil sampelnya, contohnya 3 saja ya. Jadi misalkan di sini ini titik-titik ya. Misalkan di sini Bu Rizka punya 1,99, 1,98, 1,97. Oke, ini titik-titik ya. Lanjut. Yang sebelah kanannya 2 kita juga ambil, misalkan 2,01, 2,02, 2,03 ya. Kenapa ini masih ada titik-titik? Karena antara 1,99 sama 2 itu kan masih ada bilangan-bilangan lain yang mendekati 2. Oke, kita ambil misalkan ini contohnya bilangan yang mendekati 2. Kamu mau pakai 1,999, 1,99999 itu juga boleh ya. Yang penting kita ambil mendekati 2 dari kiri maupun dari kanan. Kita hitung satu persatu. Untuk x-nya 1,97, kalian substitusikan ke fx. Hasilnya berapa? Ya, maka hasilnya jadi
berapa ini? 6,94, 6,96, 6,98. Oke, hasilnya seperti ini. Yang ini berarti 7,02, 7,04, 7,06. Oke, kalian perhatikan dari kiri dan dari kanan. Ketika X-nya mendekati 2, hasilnya mendekati berapa ini? Akan mendekati 7. Ya. Ketika dari kanan, kalau X-nya mendekati 2, hasilnya juga mendekati 7. Karena dari kiri maupun dari kanan sama-sama mendekati 7, maka kita dapat nilai limitnya itu sama dengan 7. Dari sinilah kenapa dia bisa ada nilai limitnya. Menulis dari kiri dan dari kanannya gimana? Jadi seperti ini saja. Limit 2x plus 3 untuk x mendekati 2 dari kiri. Kalau dari kiri tandanya negatif, itu hasilnya 7. Yang ini limit untuk 2x ditambah 3 untuk x mendekati 2 dari kanan, hasilnya juga sama-sama mendekati 7. Dari sini kita simpulkan limit untuk x mendekati untuk 2x plus 3, x-nya mendekati 2, karena dia dari kiri dan dari kanan sama-sama 7, maka hasilnya nilai limitnya jadi 7. Terus kalau misalkan hasilnya beda bagaimana? Oke, kita coba dengan contoh lainnya. Sekarang kita punya fungsi fx di sini, ya, yang mana fx-nya ada dua batas. Yang pertama untuk x plus 1, kalau x-nya lebih dari sama dengan 1. Yang selanjutnya adalah x kuadrat min 1 untuk x kurang dari 1. Nah, di sini kita diminta tentukan nilai limit dari fx untuk x mendekati 1 jika ada. Nah, pertanyaannya adalah jika ada. Maka kita cari dulu, kita pastikan dia ada atau tidak sih, ya. Baru kita tentukan nilainya kalau memang ada, ya. Oke, caranya sama seperti tadi. Karena di sini batasnya x mendekati 1, berarti kita pecah di sini ada fx dan fx. Oke, dimana ini 1 Buriska taruh di tengah, ya. Kemudian kita ambil angka yang mendekati 1, misalkan 0,99, 0,98, 0,97 dan seterusnya, cukup 3 saja. Di sini 1,01, 1,02, 1,03 dan seterusnya. Oke, ini ya. Nah, kita substitusikan dulu ke dalam fx-nya. Tapi kalian ingat di sini kan fx-nya itu ada 2 dan ada batasnya. Nah, kalau dari kiri otomatis dia kurang dari 1 kan. Kita pakai fx yang di bawah. Nah, kalau dari kanan dia otomatis lebih dari 1. Kita pakai yang di atas. Sekarang kita tinggal substitusikan x-nya ke dalam fx-nya. Berarti 0,97 kita substitusikan ke yang fx yang bawah, ya. X kuadrat dikurangi 1, hasilnya berapa? 0,97 kita kuadratkan itu 0,94. 0,94 dikurangi 1 berarti negatif 0,06, ya. Yang ini 0,96 berarti ini negatif 0,04. Yang ini negatif 0,02. Oke, ya, kalian perhatikan dulu. Sekarang yang ini, yang dari kanan, otomatis kita pakai fungsi fx yang atas. Karena pakai fungsi fx yang atas, kita substitusikan ke sini, berarti hasilnya 2,01, 2,02 dan 2,03. Oke, kalian perhatikan di sini ada yang dari kiri dan dari kanan. Maka di sini limit x mendekati 1 dari kiri dari fx-nya ini, hasilnya mendekati berapa? Kalau kalian perhatikan di sini mendekati 0. Tetapi kalau yang dari kanan, ya, semakin ke sini, semakin ke kiri, semakin nilainya mendekati berapa ini? Mendekati 2. Kalian lihat di sini beda kan dengan yang tadi, yang pertama kita bahas. Dia itu nilainya dari kiri sama dari kanan sama-sama 7. Tapi kalau ini, ya,
dari kiri 0, dari kanan 2. Terus gimana Bu? Ya kalau seperti ini kita tidak bisa lanjutkan, artinya nilai limitnya tidak ada. Berarti di sini kan kita diminta nentuin nilai limit kalau ada, ya jika ada. Kalau nggak ada ya udah nggak usah dipaksakan ya. Berarti nilai limit x mendekati 1 ini dari fx-nya ini tidak ada. Cukup seperti ini. Berarti syaratnya nilai limit ada tuh bagaimana sih ya? Oke, kita punya di sini berarti nilai limit fx untuk x mendekati a itu akan sama dengan L, artinya ada ya. Jika dan hanya jika ya, limit fx untuk x mendekati a dari kiri itu akan sama dengan limit fx untuk x mendekati a dari kanan, nilainya sama-sama L ya. Tapi kalau limit fx untuk x mendekati a dari kiri itu nilainya L1 ya, terus limit fx untuk x mendekati a dari kanan itu nilainya L2. Ternyata L1 tidak sama dengan L2 ya. Bagaimana ya, limitnya tidak ada, maka limit fx untuk x mendekati a tidak ada. Sama seperti tadi kasus yang pertama kita Bu Rizka contohkan, itu kan dari kiri sama dari kanan nilainya sama-sama 7 ya, L nya 7, maka nilai limitnya pasti 7, nilai limitnya ada. Tapi kalau yang ini dari kiri L1 nya 0, L2 nya 2, kan 0 sama 2 tidak sama, berarti nilai limit dari fx nya itu tidak ada, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kalian pasti muncul pertanyaan, lalu bagaimana cara menghitung limitnya? Apakah harus selalu caranya seperti tadi, pakai tabel, terus dari kiri, dari kanan? Tidak perlu ya. Jadi untuk dari kiri, dari kanan itu jikalau kalian membuktikan ada atau tidak sih nilai limitnya. Jadi kalau pertanyaannya seperti tadi, misalkan tentukan bahwa nilai limitnya itu ada, atau tentukan nilai jika ada, ya itu artinya kalian membuktikan dari awal menggunakan yang tadi, tabel tadi. Tapi untuk nilai limit sendiri ya, itu dihitung dengan cara substitusi ya. Jadi kalau kayak tadi, misalkan kita punya nih di sini limit 2x kuadrat plus x min 3 untuk x mendekati 3 misalkan ya. Ini gimana? Apakah harus kayak tadi? Nggak usah, itu kita bisa substitusikan aja. Berarti tinggal ganti x nya dengan 3, sama seperti yang tadi, fx sama dengan 2x plus 3. Kemudian kita mencari f2 ya, itu kan tinggal mensubstitusi. Limit sama, cuma bedanya nilai limitnya itu merupakan nilai pendekatan. Kalau fungsi tadi kan nilai aslinya kan. Nah, seperti itu. Oke, yang ini berarti tinggal 2 kali 3 kuadrat ditambah 3 dikurangi 3. Maka hasilnya berapa? 18 ya. Jadi sebenarnya cuma tinggal mensubstitusi ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam sifat-sifat dari limit fungsi. Ini ada beberapa yang perlu kita tahu ya. Sifat-sifatnya. Yang pertama itu ada untuk nilai limit dari C merupakan bilangan konstan atau konstanta untuk x mendekati A. Di sini A-nya tadi kan kalian tahu bilangan real, sedangkan ini juga konstan ya. Jadi kalau tidak ada variabelnya, kalau di sini x ya. Oke, yang perlu Rizka tekankan, variabel bisa diganti-ganti ya. Kalau ini x dan di sini ada x ya, berarti kita fokus ke variabel yang ada di sini. Ini variabelnya di sini apa? X. Kalau di sini ada selain x, ada huruf selain x, berarti itu kita abaikan. Kita anggap dia sebagai koefisien. Variabelnya tetap harus x. Misalkan di sini hurufnya adalah t, dan kalian cari di sini ada huruf t tidak, itu variabelnya. Seperti itu ya. Jadi bisa diganti-ganti. Nah, kalau ini karena variabelnya x, kemudian ini c, berarti kan dia berupa bilangan konstan.
Kalau limit dari bilangan konstan ya hasilnya tetap bilangan konstan itu sendiri. Ya, hasilnya tetap C. Kemudian yang kedua, nah misalkan contohnya gini, limit X mendekati 1 dari 2, ya hasilnya tetap 2. Mau diganti-ganti ini angkanya berapa juga hasilnya tetap sama, 2. Selanjutnya yang kedua, limit X mendekati A dari X. Oke, variabelnya X ya. Ya udah tinggal kita substitusikan kan, kita ganti hasilnya sama dengan A. Kemudian yang ketiga ada limit X mendekati A dari K kali Fx. K-nya di sini berupa koefisien. Jadi kalian boleh menghitungnya, modelnya adalah K-nya kalian keluarkan dulu, kalian hitung nilai limit dari Fx-nya. Ini boleh. Misalkan ini juga berlaku sebaliknya ya. Kalau K-nya di luar mau dikalikan ke dalam juga boleh. Ya, misalkan gini, ada limit 2x kuadrat X mendekati 1. Mau kalian hitung 2-nya dikali limit X kuadrat untuk X mendekati 1, ini sama aja. Kalian substitusikan, ini kan hasilnya 1. 2 kali 1. Ya udah hasilnya 2. Kalau sebaliknya, misalkan 2 dikali limit X kuadrat X mendekati 1, ya ini boleh kalian 2-nya kalikan dengan fungsinya, berarti sama aja menghitung limit 2x kuadrat untuk X mendekati 1. Hasilnya berapa? Substitusikan, hasilnya tetap 2. Bebas ya. Jadi di limit sendiri itu semua sifatnya, hampir semua sifatnya, yang ada unsur perkalian dengan bilangan konstan, ada unsur perkalian antar fungsi, pembagian, penjumlahan, pengurangan, akar, pangkat, itu tidak berpengaruh ya. Ya, dia itu bisa masuk ke dalam masing-masing masing-masing operasinya. Berbeda nanti kalau kita belajar di bab selanjutnya, yaitu turunan. Oke, kita masih di limit dulu. Selanjutnya yang keempat, kalau ada limit Fx untuk X mendekati A, syaratnya batasnya sama ya. Dan di sini ditambah atau dikurangi limit Gx untuk X mendekati A, dia hasilnya bisa kita gabung Fx ditambah atau dikurangi Gx, sama saja. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau kalian mau menghitung, ada soal seperti ini, uh, 2x min ya, ini misalkan ini sama aja sebenarnya kalian menghitung fungsi yang berupa, lihat ya, jangan sampai nulis sama dengan di tengah-tengah ini. Biasanya sering kejadian kalian tulis dulu sama dengan baru limit. Kadang ada limit terus batasnya terus sama dengan baru fungsinya. Itu salah kaprah, salah besar ya. Limit X kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 untuk X mendekati 1 selama batasnya sama. Ya, di sini sama-sama mendekati 1, boleh seperti ini. 1 tambah 2 kurangi 3 ya, hasilnya sama dengan 0. Ya, jadi dia tidak berpengaruh apapun. Terus yang kelima, misalkan ada limit Fx dikali Gx untuk X mendekati A. Ya, kita boleh pecah limit Fx untuk X mendekati A dikali limit Gx untuk X mendekati A. Ya, boleh seperti ini. Sama, intinya sama. Jadi dia itu bisa masuk ke dalam operasinya apa, perkalian ya udah kita pecah aja. Pembagian ya udah kita pecah. Ya, kayak ini. Misalkan kita pembagian Fx dibagi Gx. Ya sama aja limit Fx untuk X mendekati A dibagi limit Gx untuk X mendekati A. Yang ketujuh, limit misalkan Fx pangkat N ya. Ya ini juga sama. Berarti boleh masuk ke sini dulu. Dilimitin dulu Fx-nya nih, hasilnya berapa, baru dipangkatin. Itu juga boleh. Selanjutnya yang terakhir, ini ada kalau kita akar X mendekati A, ya sama, boleh masuk ke dalam akarnya. Berarti ini
limit f(x) untuk x mendekati a. Ya, jadi sifat-sifat ini sebenarnya sih cuma buat menunjukkan bahwa limit ini tidak dipengaruhi operasi apapun ya. Jadi mau tambah, kurang, kali, bagi, dikalikan dengan bilangan konstan, dia tetap sama aja. Bisa masuk ke dalam fungsinya, bisa masuk ke dalam operasinya, tidak berpengaruh terhadap suatu rumus kayak gitu. Misalkan ini ada rumusnya, ini ada rumusnya, nggak ada ya. Jadi lebih ke fleksibel kalau limit itu. Oke. Selanjutnya kita lebih baik membahas langsung bagaimana cara menghitung limit. Apakah semuanya pasti dengan cara substitusi? Oke, kita masuk ke dalam bahasan berikutnya. Tadi kan kita udah belajar satu ya tentang metode substitusi ya. Ada metode substitusi, kemudian kita coba dulu ya, kita cari dulu contoh lain lagi. Misalkan x mendekati 4, x kuadrat plus 2, x min 1 nih. Berapa hasilnya? Kan kita tinggal substitusikan kan. Berarti 4 kuadrat 16 ditambah 2, 4 dikurangi 1. Berarti 18/3 hasilnya sama dengan 0. Oke. Ya, ini bisa disubstitusi. Lagi kita ambil contoh x mendekati mendekati 2. Berarti mendekati negatif 2 deh. Sekali-kali kita negatif ya, dari tadi belum negatif bilangannya. X kuadrat min 4 x plus 2. Oke. Ya, kita hitung dulu. Coba kita substitusikan. Berarti negatif 2 dipangkatkan 2, 4 kurangi 4 min 2 tambah 2, 0/0. Berapa hasilnya 0/0? Ya, masih ingat ya? 0/1 hasilnya sama dengan 0 kalau penyebutnya bukan 0 ya. Yang penting penyebutnya bukan 0, itu hasilnya 0 ya, kalau atasnya pembilangnya 0. Kalau 1/0 itu hasilnya sehingga ya terdefinisi ya. Tapi kalau 0/0 hasilnya adalah tak tentu. Tak tentu itu berapa ya? Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Ya kenapa? Karena 0 kali 2 hasilnya 0, 0 kali 3 hasilnya juga 0. Maka 0 bagi 0 bisa 2 dong. 0 bagi 0 bisa 3 kan? Makanya di sini tak tentu. Tapi tak tentunya kan harus tentu. Maksudnya hasil tak tentu ini pasti ada hasil tentunya kan? Hasil tentunya bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini yang kita maksud menghitung nilai limit itu bukan hanya dengan metode substitusi. Karena kalau kalian menemui 0/0, kalian harus menggunakan metode lain yang bukan metode substitusi. Yaitu ada lagi metode yang kedua adalah pemfaktoran. Ya, untuk yang contoh ini kita bisa hitung dengan metode pemfaktoran. Coba deh kalian lihat di sini. Bisa tidak difaktorkan? Lihat kalian pembilangnya itu kan pangkat 2. Biasanya pangkat 2 itu kan bisa difaktorkan. Kita coba cari. Ya, kita tulis lagi limitnya. X Nah, jangan lupa ya, A kuadrat plus min B kuadrat hasilnya A plus B A min B. Ya, berarti di sini kan bisa kita faktorkan. Ada unsur yang sama nggak? Pasti ada. Biasanya kalau soal bentuknya itu 0/0, kalau bisa difaktorkan, pasti nanti ada unsur yang bisa dihapus atau yang bisa dibagi. Yang bisa dibagi itu yang apa? Yang menyebabkan nilainya 0. Karena tadi kalau negatif 2 kita substitusikan ke sini dan kita substitusikan ke sini, ini kan 0 dan 0 ya. Tapi kalau kita substitusikan ke sini kan bukan 0. Makanya pasti kalau cara pemfaktoran itu ada bagian yang bisa dihapus atau dibagi. Ini sama ini bisa dibagi. Ya sudah, ini berarti sama aja untuk limit fungsinya seperti ini, sama aja menghitung dengan fungsi X kurangi 2. Kalau seperti ini tinggal kita substitusikan, hasilnya tidak akan 0. Hasilnya min 2, min 2, min 4.
Jadi 0 per 0 di sini tak tentu. Tentunya nilainya berapa? Nilainya negatif 4 setelah kita pakai cara pemfaktoran. Itu. Contoh lain, misalkan ada limit dari x kuadrat min 2x min 8. Oke, x kuadrat min 16 ya, untuk x mendekati 4. Sorry, 4 min 4. Benar nggak? Oh iya, 4 ya. Maaf. Oke, maka di sini atas pembilang maupun penyebut dia sama-sama bisa difaktorkan. Ya udah, kita faktorkan dulu. X min 4x plus 2, yang ini x plus 4 x min 4 ya, x mendekati 4. Kalian perhatikan, kalau 4 disubstitusikan ke sini, ini 0, ini bukan 0, ini bukan 0, ini 0, dan ini sama kan ya, ini pasti seperti ini, bisa ada yang dibagi ya, yang menyebabkan nolnya nanti jadi hilang. Maka di sini hasil akhirnya adalah ini substitusikan ke sini, 4 tambah 2 6, 4 tambah 4 8, hasilnya 3 per 8 ya. Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya lagi. Misalkan ada seperti ini. Oke, kalau kita menemukan ini ada bentuk akarnya di sini ya. Kemudian di sini ada limit x ditambah akar 2, kemudian dibagi x kuadrat dikurangi 2, x-nya mendekati negatif akar 2. Berapa sih hasilnya? Nah, di sini ada akar. Tapi kalau kalian perhatikan, kita masih bisa cara pemfaktoran ya, cara pemfaktoran. Lihat di sini. Ada ini dan ini. Ada yang pangkatnya lebih besar. Yang pangkatnya lebih besar yang biasanya kita faktorkan. Berarti di sini limit masih dengan rumus a kuadrat dikurangi b kuadrat tadi ya. Berarti kalau kita faktorkan, hasilnya jadi x plus akar 2 x min akar 2. Kalau kalian kalikan, balik lagi ke semula ini kan, ada unsur yang sama, kita bagi. Ini jangan lupa hasilnya 1, berarti 1 per negatif akar 2 negatif akar 2 negatif akar 4, negatif 2 akar 2 ya. Negatif akar 2 ditambah negatif 2 akar 2 berarti kan negatif 2 akar 2. Nah, atau kalau kita kalikan sekawan, berarti jadi min 1 per ini kali ini penyebutnya 4 akar 2. Boleh seperti ini ya. Contoh lain. Nah, kini kita udah mulai masuk ke akar ya. Kita coba cari yang lain. Gimana sih? Ada lagi nggak sih yang bentuk akar bisa difaktorin juga? Terusnya di sini pakai variabel lain ya, pakai T ya. Oke, T mendekati 5 ya. Kalau kalian perhatikan di sini T-nya disubstitusikan 5 min 5 0. Ini T-nya disubstitusikan 5 kuadrat 25 dikurangi 16 9. Akar 9 kan 3 dikurangi dengan 3, hasilnya 0 juga ya. Nah, kalau kayak gini menurut kalian masih bisa difaktorkan atau tidak? Sebetulnya masih bisa, tapi agak rumit. Terus yang lebih cepat itu cara apa kalau bentuknya akar yang seperti ini? Kita masuk ke dalam cara yang ketiga, ini yang terakhir ya, yaitu dikalikan sekawan. Harus dikalikan dengan sekawan ya. Berarti cara ini kan kalau disubstitusikan 0 per 0 nih, kalau difaktorkan juga susah. Kita kalikan sekawan, lihat yang ada akarnya kalau dikalikan sekawan. Yang ini, sekawan itu kan lawannya ya, dikalikan lawan ya, berarti dikalikan lawannya yang di penyebut ditambah 3. Nanti balik lagi ke sifat yang tadi, A plus B
A min B hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Ini kan A min B, A plus B kan. Nah, dikalikan sekawan. Oke, dah. Kita ketemu hasilnya seperti ini, kita kalikan. Mendekati 5, oh kok X lagi, T ya. Yang penyebutnya hasilnya berarti ini dikuadratkan A kuadrat, B kuadrat kurangi 16 dikurangi B kuadrat 3 pangkat 2 berarti 9. Yang ini tetap dulu kita tulis ya, nggak usah diubah, nggak masalah, nggak usah dikalikan juga nggak masalah ya. Nah, sini kemudian masih kita cari hasilnya. Coba ini kan hasilnya T kuadrat dikurangi 25, ini T min 5, ini akar T kuadrat min 16 tambah 3. Coba kalau kalian substitusikan, hasilnya di sini masih 0, 0 per 0. Ini 0, ini juga 0. Terus gimana lagi? Ada T kuadrat dikurangi 25, masih bisa kita faktorkan. Jadi dikalikan sekawan ini juga ada unsur pemfaktorannya. Ya double di sini ya. Berarti hasilnya T min 5, T kuadrat min 16 tambah 3. Ini T plus 5, T min 5. Ada unsur yang sama kan? Bisa kita coret. Lalu gimana ya? Udah tinggal kita substitusikan sekarang. Pasti nilainya bukan 0 per 0. Ini ada 3 tambah 3, 6. 5 tambah 5, 10. Atau hasilnya 3 per 5. Itu. Yang tadi yang akar ini bisa nggak sebenarnya kita kalikan sekawan? Bisa, jelas. Kalau yang ini ya kita kalikan sekawan, ini yang A, ini yang B, biar nggak bingung. Limit X plus akar 2 X kuadrat min 2 X mendekati min akar 2. Oke, kalikan sekawannya berarti yang ada akarnya X min akar 2 X min akar 2. Kalikan limit X mendekati negatif akar 2. Ini kali ini A kuadrat min B kuadrat kan hasilnya, berarti X kuadrat min 2. Yang bawah tetap X min akar 2. Lihat, ada unsur yang sama kan? Ini dengan ini, endingnya balik lagi kayak atas, 1 per X dikurangi akar 2. Hasil akhirnya sama ya, jadi seperti itu. Oke, baik, bahasan limit fungsi aljabar sampai di sini. Nanti bisa kalian pelajari, kalian juga bisa belajar dari modul yang sudah Ibu Rizka kasih. Jangan lupa semangat terus ya, kita masih PJJ, jangan patah semangat, rajin belajar, dan juga jangan lupa jaga kesehatan kalian selalu ya. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun seperti itu, dan jangan lupa pola hidup sehat. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.